Semangat pagi! Jika Anda sudah memiliki 3 leader sekelas Bapak Ari Ginanjar Agustian, James Gue, dan Tung Desem Waringin, pastinya Anda sudah pasif income. Kekuatan bisnis network utamanya adalah manusia yang selalu bertumbuh menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Jika Anda ingin memiliki bisnis yang bisa memberikan pasif income, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tunggu Anda hadir di King's Academy. Go! Fight! Win! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke ya, walaupun di malam hari kita harus tetap semangat seperti halnya di pagi hari. Ya tujuannya agar apa? Karena semangat itu memancarkan aura positif. Dan aura positif itu akan merubah mindset kita, merubah energi kita yang tadinya negatif menjadi positif. Yang tadinya kita pesimis menjadi optimis. Nah, energi ini nanti bisa menular. Makanya mindset kita yang positif, mindset kita yang optimis ya, yang selalu berenergi seperti hanya di pagi hari itu bisa merubah nasib kita. Ya, tentunya memang kita sadari bahwa yang namanya nasib itu diserahkan kepada kita. Masa depan kita terserah kita. Ya, Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Jika kita berprasangka positif dan optimis, maka Allah akan mendukung semua mindset kita. Kalau kita pesimis ya dan negatif, maka Allah juga akan mendukung Anda. Nah, pertanyaannya, Anda mau menjadi pribadi yang positif atau optimis ya, atau yang negatif dan pesimis, terserah Anda. Itu ya. Allah akan mendorong Anda agar hal itu terwujud ya. Saya mendoakan Anda semua ya sesuai dengan keinginan dan harapan Anda agar bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke dulu nih yang ngumpul orang positif dan optimis dulu. Gitu, karena kalau kita ingin bisa sampai ke Baitullah tanpa optimis, tanpa positif, kita akan sulit sampai ke sana ya. Tapi kalau kita sudah optimis dan positif, ya saya yakin semua orang bisa sampai ke Baitullah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ya kan? Gitu. Ada yang naik pesawat. Itu semuanya bisa Anda lakukan asal Anda punya mindset positif dan optimis dulu. Setuju ya? Nah, kalau setuju silahkan. Bagi Anda tadi yang sudah menjawab, yang pingin banget bisa sampai ke Baitullah, nah boleh dong alasannya apa, kenapa Anda ingin bisa sampai ke Baitullah. Boleh ketik ya, dalam hidup Anda yang sekali ini, dalam hidup Anda yang harus Anda perjuangkan gila-gilaan, apakah benar salah satu impian Anda adalah bisa sampai ke Baitullah? Kalau iya, why? Kenapa? Gitu. Selalu apa-apa yang ingin kita capai ya harus tahu why-nya dulu. Kenapa? Apa alasannya Anda ingin capai? Apa alasannya hal itu menjadi daftar keinginan Anda? Apa alasannya menjadi prioritas Anda? Harus tahu dulu ya why. Kenapa? Karena kalau nggak ada why-nya, itu biasanya cuma asal-asalan. Ya, asal tulis ya karena muslim, jawabnya ya saya pingin dong ke Baitullah gitu. Ya, why-nya ya karena saya muslim. Gitu. Tapi why-nya yang lebih dalam apa? Apakah benar itu dorongan dari dalam hati Anda? Oke ya, ini udah menjawab ya. Setuju Pak Suyatmin ya, masukkan utamanya mohon ampun atas dosa ortu dan diri sendiri Gus ya, Masya Allah. Oke ya, Abi Ajo karena ingin melengkapi rukun Islam yang kelima, Masya Allah ya, rukun Islam ada 5 gitu, dan yang kelima itu haji. Nah, ya, nah nanti kita akan bahas satu persatu ya agar kita sama-sama mengetahui apa sih di
hikmah di balik perintah Allah ini. Ya, dosa hati haji umroh menghapus dosa, akan digantikan biaya semua sama Allah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Oke, nah why-nya Anda silahkan ketik ya, bagi Anda yang mengikuti acara ini tapi tidak live ya, boleh Anda langsung ketik juga, karena insya Allah ini acara ini saya akan upload lagi ya, reupload di TikTok, agar yang ketinggalan acara di malam pagi hari ini Anda bisa mengikuti juga rekamannya. Oke, nah itu why, kenapa penting. Ada yang mengatakan karena penting karena saya mau mohon ampun ya, dosanya udah segunung dan beranak terus ya, beranak pinak, dosanya beranak pinak ya, mohon dosa ampunan diri saya, orang tua saya ya kan gitu. Ada yang karena ingin menunaikan rukun Islam yang kelima gitu, karena ingin melengkapi rukun Islam kelima, dan jangan khawatir tentang biayanya karena biayanya diganti sama Allah. Uploadnya di YouTube Ki aja Ki, insya Allah ya, insya Allah. Tapi saya memang lebih prepare di TikTok karena saya lagi fokus di media ini. Tapi ya insya Allah ya, nanti saya akan upload juga di YouTube juga ya. Terima kasih atas sarannya. Nanti akan saya upload di 2 media, TikTok dan YouTube, karena memang saya lagi membangun branding di di TikTok. Oke, nah kenapa kok rukun Islam itu ada haji, salah satu rukun Islam itu ada haji di dalamnya. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah. Bahkan perintahnya itu dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk memanggil semua manusia ya, semua manusia disuruh dipanggil untuk datang ke Baitullah untuk mengerjakan haji. Ini ya, wajib hukumnya. Nah, ini ya wajib hukumnya. Ini ya, kita akan share ya tentang tentang file-filenya ini. Oke, sebentar. Ya, saya akan tambahkan gambarnya. Oke ya. Nah, ini di surat Al-Imran ayat 97 ya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 27 ya, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ini di surat Al-Hajj ayat 27 itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah ya bersama Nabi Ismail alaihissalam, nah diperintahkan untuk memanggil seluruh manusia. Seluruh manusia itu baik di masanya Nabi Ibrahim maupun di masa-masa setelahnya. Jadi panggilan ini berlaku sampai akhir zaman. Dan Allah memberikan sebuah musyiat pandangan ya, bahwa niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Artinya apa? Artinya orang akan berjuang. Karena tidak ada di seluruh dunia ini ya suatu tempat yang dikunjungi dari masa ke masa, dari penjuru yang jauh, ada orang yang sampai jalan kaki, kecuali Makkah ya, yaitu di Baitullah ini. Dan ini Allah udah menunjukkan sebuah mukjizat ya, bahwa sebuah nubuatan bakalan kejadian ya. Nantinya ini akan kamu bisa lihat bahwa orang-orang itu akan datang dari penjuru yang jauh, bahkan sampai jalan kaki. Dan ini terbukti di Indonesia ya. Indonesia ini kan penjuru yang sangat jauh ya, sangat jauh. Itu
banyak yang orang yang oke ya nge-lag. Ya alhamdulillah ya tadi ada nge-lag sedikit ya, sekarang semoga bisa bagus ya. Komen komen komen. Sudah bagus ya. Biasa masalah koneksi. Jadi di sini juga di notifikasi ini lagi nge-lag nih. Jadi kalau nge-lag saya dapat notifikasi, saya akan skip biar Anda tidak kehilangan informasi ya. Jadi sudah terbukti bahwa orang-orang dari penjuru yang jauh, termasuk Indonesia itu termasuk daerah yang penjuru terjauh ya, terjauh ujungnya itu sampai mau jalan kaki ke Baitullah ini ya. Kemudian Anda yang mengendari setiap unta, ada kendaraan-kendaraan ya, sampai kendaraannya itu kurus. Kalau unta ibarat kurus, kalau misalnya naik sepeda itu sampai banyak bocor ya, rusak segala macam ya, banyak tantangan dalam perjalanan itu. Ini ya akan terjadi seperti ini. Nah, ini sebuah hujah ya atau bukti bahwa seruan ini akan berlaku sampai kiamat ya, sampai zaman terakhir. Nah, ini salah satu keajaiban yang mujizat Allah. Ya, Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka melakukan, dan ini seruan ini akan berlangsung. Dan salah satunya adalah acara ini ya, acara ini adalah sebuah tanda ya, sebuah tanda, sebuah alat menjadi kepanjangan tangan Allah ya kan, agar orang-orang bisa diberikan informasi pentingnya untuk sampai ke Baitullah gitu ya. Dan di Al-Imran ini kewajiban manusia terhadap Allah adalah melakukan ibadah haji. Ibadah arti haji itu wajib hukumnya. Nah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan. Ingat ya, yang mampu mengadakan perjalanan. Nah, pertanyaannya, Anda yang malam hari ini hadir, kira-kira mampu nggak melakukan perjalanan ini? Perjalanannya ya, jadi kayak misalnya saya tanya nih ya, Pak Abi Ajo nih, kira-kira mampu nggak melakukan perjalanannya? Ya, perjalanan apa sih? Naik pesawatnya, ya kalau jalan kaki mampu nggak? Nggak mampu. Oke, naik sepeda nggak mampu. Tapi kalau misalnya naik pesawat, naik pesawat atau sampai sana naik bis, kira-kira mampu nggak? Kalau jalan kaki sampai Mekah berapa lama ya coach kira-kira? Saya pernah lihat ya, itu dari Pekalongan, ada di salah seorang Pekalongan, itu jalan kaki dari Pekalongan sampai dengan ke Mekah itu jaraknya 12.000 km, waktunya sekitar 1 tahun perjalanan. Masya Allah, ya 1 tahun jalan kaki ya, dengan segala halangan, rintangan, tantangannya. Nah, ini ya, ada orang Pekalongan, bisa dicari di YouTube ya. Oke, nah kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi hukumnya wajib, gimana caranya terserah Anda. Yang penting Anda mampu nggak. Kalau nggak mampu jalan kaki, naik sepeda ya. Artinya menggunakan media apa saja yang Anda mampu, nah lakukan. Bukan ngomongin biaya ya, bukan ngomongin biaya. Kenapa? Karena masalah biaya ya, di alinea berikutnya, di kalimat berikutnya itu dikatakan ya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Artinya apa? Ketika seseorang menunjukkan kekayaannya dan memerintahkan, itu ya, orang itu pasti akan menghandle semuanya. Misalnya ya, kita diundang oleh salah satu raja ya, Raja Brunei misalnya, Raja Brunei undang kita gitu, Mas Sugeng, saya undang Anda datang ke kerajaan Brunei ya, yang penting kamu naik pesawat mabuk enggak ya, oke, naik bis mabuk enggak, yaudah pasti dibiayai, bener nggak? Nah, itu baru raja, apalagi Allah ya kan gitu. Ketika Allah memerintahkan, pasti Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, yuk kita cek dengan salah satu perjalanan yang pernah saya rasakan ya, saya dokumentasi. Kira-kira Anda sanggup nggak melakukan perjalanan ini ya? Yang pertama, yang pasti perjalanan ini adalah perjalanan spiritual ya, perjalanan spiritual. Jadi yang
diperjalankan adalah ruh kita, jiwa kita, agar kita menjadi lebih sempurna lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi versi yang terbaik. Ini perjalanan rohani, spiritual. Nah, karena roh kita, jiwa kita nggak bisa pisah dengan badan kita, otomatis satu paket kita akan diperjalankan oleh Allah secara fisik. Ini makanya demi jiwa dan penyempurnaannya, gitu. Perjalanan ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan ini adalah perjalanan spiritual. Perjalanan ini adalah membuat jiwa kita menjadi lebih sejahtera lagi. Nah, ini perjalanannya ya, saya akan share fotonya. Perjalanan yang pernah saya rasakan ini menggunakan pesawat terbang. Siapa yang malam hari ini hadir di malam hari ini itu takut naik pesawat? Ada nggak? Naik pesawat terbang ya, pesawatnya itu pesawat jumbo jet ya, pesawat yang berbadan besar, yang kapasitasnya itu bisa sampai berapa ya? 400 sampai 500 gitu ya. Jadi bangkunya 3-4-3 ya, kayak ini formasi sepak bola 3-4-3. Nah, ini salah satu yang saya rasakan. Jadi dari bandara itu kita masuk ke ruang tunggu yang VIP ini. VIP ada makan-makannya, ada snacknya. Itu kita menunggu pesawat datang dan kapan kita boarding ya. Ini sebelum masuk ke imigrasi. Setelah itu kita masuk di imigrasi, kemudian kita naik pesawat. Alhamdulillah waktu itu saya karena ada paket ada tur ke Turki, jadi pesawatnya Turki Airlines. Ini ya, mampir ke Turki, jalan-jalan segala macam. Dari Turki kemudian kita naik pesawat lagi menuju ke Madinah. Nah, ini ya, Madinah, dari Bandara Madinah sampai ke hotel itu dijemput menggunakan bis. Wah, bisnya kayak gini lebih kurang ya. Alhamdulillah. Ini. Nah, kira-kira pertanyaannya nih, bagi yang hadir malam ini, Anda naik pesawat itu di pesawat itu jamuannya luar biasa ya. Ada makan, ada minum, kemudian ada layar monitor untuk melihat pesawat ini udah nyampe mana ya. Ada live bisa melihat kondisi bawah pesawat juga. Ada juga beberapa hiburan, ada bisa nonton film, atau Anda mau murotal Al-Quran segala macam, ada lengkap. Artinya perjalanan naik pesawat yang lebih kurang 7-9 jam itu Anda nggak bakal boring lah, nggak bakal bosan, karena banyak sekali support ya. Makannya nih nggak putus di atas pesawat, mungkin 2 kali makan, belum snacknya. Kira-kira nih Anda nyaman nggak nih dengan fasilitas pesawat yang seperti ini ya, transportasi yang seperti ini, kemudian ya bis ya yang seperti di atas ini, kira-kira Anda nyaman nggak? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, kita lanjut. Kalau gitu ya, sampai di Madinah. Nah, kita akan mendapatkan jamuan dari Allah spesial di kota Rasulullah SAW. Dimana kalau kita datang ke Madinah, kemudian masuk ke Masjid Nabawi ya, ini Masjid Nabawi, maka jamuan spiritual kita, jamuan yang akan kita rasakan dari Allah itu seperti ini ya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata, sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid selainnya, kecuali di Masjidil Haram. Artinya kalau Bapak Ibu sholat tepat waktu sehari semalam ya, 5 waktu sehari semalam, itu satu hari kalau setara 1000 hari, 1000 dibagi 365, berarti Anda satu hari semalam Anda sholat wajib di Masjid Nabawi setara dengan 2,7 tahun Anda melakukan sholat di masjid tanpa putus. Masya Allah ya. Kalau Anda sholat duha
di Masjid Nabawi sehari ya, berarti sama sekali aja sholat duha itu Anda seperti sholat duha di Indonesia di masjid ya selama 2,7 tahun tidak pernah putus. Dan kalau Anda sholat tahajud di Masjid Nabawi ya, sekali saja sholat tahajud ya, apalagi di Raudhah ya, maka setara Anda sholat tahajud setiap malam selama 2,7 tahun. Ini jamuan spesial dari Allah buat Anda semua. Nah, gimana kira-kira jamuannya? Ya, luar biasa. Oke, Masya Allah ya. Nah, siapa yang mau? Yuk, ya, ucapkan. Saya mau. 2,7 tahun. Apalagi di sana Anda lebih kurang 2 hari ya. 2 hari di sana. Gitu. Berarti Anda sudah beribadah kalau di masjid terus itu lebih kurang 5,4 tahun. 5,4 tahun. Masya Allah ya. Oke, dan Anda juga akan mendapatkan jamuan lainnya yang luar biasa ya, yaitu ada satu tempat di Masjid Nabawi itu disebut dengan Raudhah atau Taman Surga. Ini ya dari hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu ya, Nabi SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Jadi yang namanya taman surga, surga itu adalah lokasi terdekat kepada Allah. Ini ya, jadi seluruh alam semesta ya di hari sekarang maupun akhir itu tempat paling dekat kepada Allah adalah surga. Dan salah satu taman surga itu ada di dalam Masjid Nabawi yang namanya Raudhah. Lokasinya letaknya berada antara rumah Rasulullah SAW, yaitu ketika masuk Masjid Nabawi dan sampai dengan ke mimbar ya, mimbar tempat beliau berkhutbah ya. Ini kalau kita lihat mapnya, petanya ini seperti ini. Nah ini posisi Raudhah ya, sebelah kiri, sebelah kiri saya ini yang Bapak Ibu perhatikan itu rumah Rasulullah SAW yang sekarang menjadi makam ya, makam beliau. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu itu dimakamkan di situ. Dan dari situ sampai dengan mimbarnya yang sebelah sini ya, ini itu adalah taman surga. Nggak gede. Nah nanti Bapak Ibu bisa sholat di sini ya. Waktunya sangat terbatas karena bergantian dengan jamaah yang lain. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa masuk di Raudhah, maksimalkan karena itu adalah posisi terdekat ya, posisi terdekat kepada Allah. Insya Allah saya yakin dan percaya, dan saya juga merasakan apapun yang kita minta di situ itu dikabulkan oleh Allah. Nah selanjutnya kita akan lihat jamuan yang lain ya. Nah ini ya, setelah kita di Raudhah, kita sholat selesai, nanti kita akan keluar dan jangan lupa kita ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Kita bersolawat di situ dan kita bisa membacakan syahadat di situ. Tapi syahadatnya ini spesial, luar biasa. Kalau di Indonesia ini syahadatnya ucapan, nah kalau di sini syahadatnya langsung di depan Rasulullah SAW. Bapak Ibu bayangkan, luar biasa ya, di Raudhah itu Bapak Ibu sholat ya di atas jejak-jejak kaki Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau misalnya kita sholat di Raudhah itu kita rasakan seperti hanya kita sholat di samping para sahabat yang mengimami adalah Rasulullah SAW. Itu yang saya rasakan ketika bisa sholat di Raudhah ya. Ada mimbarnya, ada mihrabnya tempat Rasulullah mengimami sholat. Nah kita ada di belakangnya ya. Saya membayangkan saat itu sholat ya, dan samping kanan kiri saya ini para sahabat. Nah, itu saya yakin dan percaya itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, yang nggak ada nilainya ya, sangat tinggi nilainya. Itu kemudian kita berziarah ke makam Rasulullah
ya jangan lupa kita bersyahadat dan bersolawat di depan makam ini ya. Dan di sini dilarang berdoa ya menghadap makam, karena dikhawatirkan syirik. Makanya Askar di sana selalu mengingatkan tidak boleh berdoa menghadap menghadap ke makam, tapi menghadapnya kiblat, dan kiblat itu berlawanan arah. Kita kalau menghadap Rasulullah, kita dibolehkan hanya bersyahadat dan bersolawat saja. Oke, lanjut ya. Nah, ini jamuan pertama perjalanan spiritual kita di Masjid Nabawi. Ya, masjidnya Nabi Muhammad SAW, dan kita maksimalkan di sini. Dan di Masjid Nabawi juga udah ada air Zam-Zam. Kita bisa mulai menikmati perjalanan spiritual kita dengan support jamuan minuman yang luar biasa, yaitu air Zam-Zam. Ya, minum sepuasnya, bawa pakai botol. Jangan minum air lain kecuali air Zam-Zam. Nah, kemudian perjalanan berikutnya kita ke Mekah ya. Ini kota ke Mekah, dan di Masjidil Haram. Ini jamuannya jauh-jauh lebih dahsyat lagi. Nih ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata, dan sholat di Masjidil Haram. Nah, ini lanjutan hadis yang tadi ya. Nah, lanjutannya, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat pahalanya dari sholat di masjid yang lain. Artinya, jika sholat 1 hari 1 malam di Masjidil Haram itu setara 100.000 hari, atau kalau misalnya kita bagi menjadi tahun, yaitu bagi 365 hari, berarti 270 tahun. Masya Allah ya. Gitu. Nah, di Masjidil Haram ini Bapak Ibu ya 100.000 kali. Artinya kalau Bapak Ibu sehari semalam sholat 5 waktu di Masjidil Haram, itu sama dengan kalau di Indonesia sholat di masjid yang Bapak Ibu biasa hadiri itu selama 270 tahun tidak pernah putus, ke masjid terus. Ya, kalau Bapak Ibu sholat duha di Masjidil Haram 1 hari, maka Bapak Ibu setara dengan sholat duha di masjid di Indonesia 270 tahun tanpa putus. Dan kalau Bapak Ibu sholat tahajud di Masjidil Haram sekali saja ya di sana, itu setara dengan sholat tahajud di masjid di Indonesia selama 270 tahun tanpa putus. Gimana jamuan dari Allah buat Anda? Masya Allah ya. Gitu. Nah, ini masuk nanya nih. Dalam sholat sunnah di Raudhah utamanya surat apa yang kita baca? Nah, utamanya surat-surat yang pendek ya, surat pendek. Ini silakan Anda baca surat apa aja yang pendek. Ini karena apa? Waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Jadi kita dalam ibadah di Raudhah kita juga menikmati, tapi tidak boleh menzalimi orang lain. Waktunya pendek ya, mungkin sekitar 5 menit. Kalau zaman saya dulu nggak di timer ya, nggak ada waktu, cuman kita tahu diri lah ya, kita tahu diri gitu. Nah, biasanya kalau saya di sana sholat sunnahnya itu waktu itu masih bisa panjang ya, itu bisa baca surat yang agak panjang, tapi kalau sekarang pendek nggak bisa ya. Kalau saya sih ya, ini nggak ada hadisnya ya, nggak tahu ada atau enggak, tapi saya senang waktu itu saya membaca surat ayat kursi ya gitu. Nah, ayat kursi gitu kan. Nah, karena saya ingin mengagungkan Allah kan gitu, dan ayat kursi adalah surat untuk pengagungan gitu. Dan dan salah satu surat yang pendek ya, yang menjadi kebiasaan kita itu surat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu bentuk dari penghambaan kita ini. Kemudian agak lamanya di sujud ya, sujud itu tambahi doa-doanya ya, tambahi doa-doanya gitu. Dan kebetulan waktu itu saya juga diberikan kesempatan mengikuti sholat tahajud di Raudhah. Masya Allah ya gitu. Jadi sholat tahajud berjamaah ya, ada imamnya, sholat tahajud berjamaah di Raudhah. Wah itu ya, itu bacaan dan itu salah satu
yang terlama. Nah, ketika sholat tahajud ada imamnya kan otomatis sudah nggak bisa bergerak ya. Alhamdulillah saya berkesempatan sholat tahajud di Rodo, dan waktu itu selalu sholat yang dibaca itu sholat Ar-Rahman. Wah, gitu ya. Itu yang bikin merinding, dan wah, nggak bisa kita menahan air mata. Ya, nggak salah ya, sholat Ar-Rahman. Jadi sholat Ar-Rahman itu kalau nggak salah ya, salah ingat itu dibagi dua ya. Jadi di apa namanya di pertama sama yang kedua ya, gitu. Rakaat pertama, rakaat kedua gitu. Nah, semoga Bapak Ibu yang hadir malam ini ya bisa diberikan kesempatan yang luar biasa agar bisa masuk ke Rodo, lokasi terdekat pada Allah gitu ya. Kemudian di sini di Baitullah ini salah satu jamuan ya, betul, ayat kursi dan surat Al-Ikhlas ya. Ya, surat Al-Ikhlas artinya apa? Ikhlas. Ikhlas itu dari kata dasar kholas, selesai, kita nggak ada sebenarnya. Ya, semuanya Allah, semuanya lillahi ta'ala. Kita ini nggak ada sebenarnya, nggak ada nilainya sama sekali. Tuh, lanjut ya. Nah, sedangkan kalau di di Mekah ya, di Masjidil Haram apa saja sih jamuannya? Nah, ini ya, jamuan Allah kepada kita itu tadi. Jamuan yang pertamanya adalah kalau kita melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Kemudian di Masjidil Haram juga ya, di dekat Ka'bah ini kita akan mendapatkan jamuan juga ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat atas Baitullah. Ini ya, 120 rahmat atas Baitullah, 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf, 40 untuk yang melakukan sholat, dan yang 20 untuk yang memandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah saja itu Bapak Ibu mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sholat memandang Ka'bah, berarti mendapatkan double, 60 rahmat Allah. Dan ketika Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid ya, tidak ada. Jadi gantinya sholat tahiyatul masjid adalah tawaf keliling Ka'bah ya, sebanyak 7 putaran gitu. Jadi kalau misalnya habis sholat keluar, masuk lagi, tawaf lagi, habis sholat keluar ya, terus masuk lagi, tawaf lagi, wah, badan kita sehat banget ya, alhamdulillah. Ini ya, ini salah satu fadilahnya kita beribadah di Masjidil Haram. Kemudian apalagi Kus? Oh, jamuan Allah masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Ini tempat yang luar biasa ya, yaitu di Baitullah atau Ka'bah. Jadi kita akan melihat posisi Ka'bah ya. Ada pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah, ada Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Ini lokasi tempat memulai kita tawaf. Jadi semua tawaf itu memulainya dari sini, dari rukun Hajar Aswad ya, kemudian memutar ke arah pintu Ka'bah ya, nanti melewati Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim di saat membangun ya. Maqam Ibrahim, bukan makam. Maqam itu tempat kedudukan, pijakan kaki yang itu adalah batu, ada tapak kakinya. Kemudian berputar ke rukun Iraqi, kemudian Hijri Ismail, kemudian rukun Syam'i, rukun Yamani, terus mutar. Gitu. Sambil apa? Sambil bertalbiyah ya, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wah, ini bayangin Bapak Ibu ya, yang bisa bertawaf di situ ya. Wah, luar biasa. Dan Anda juga bisa berdoa sambil bertawaf ya, sambil mengucapkan kalimat talbiyah, juga bisa berdoa gitu. Nah, ini kemudian berikutnya ya, kita akan lihat ya. Nah, ini startnya kita tawaf ini melalui batu Hajar Aswad. Ini ya, rukun Hajar Aswad, ini ada batunya.
Dan Bapak Ibu lihat yang tanda panah putih itu batu Hajar Aswad itu sebesar itu sekarang ya. Gitu. Jadi bukan yang warna putih itu casingnya ya, casing batu Hajar Aswad itu yang menempel di merah-merah itu yang warna hitam itu batu Hajar Aswad. Ya dari sini kita start, kemudian keliling. Nah kemudian kita melewati satu tempat. Di mana tempat ini adalah tempat yang mustajab juga ya. Mustajab Bapak Ibu kalau bisa sampai di sini ya, ini namanya Multazam. Lokasinya itu ada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu cuman 1,5 meter ya, dan itu masih dikurangi oleh tempat askar berdiri. Jadi sekitar 1 meter. Nah, Bapak Ibu jika diizinkan oleh Allah ya, dimampukan, ada hadis Rasulullah yang mengatakan Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Jadi bukan hanya tempat berdoa ya, kalau di Raudhah itu tempat berdoa, di sini tempat dikabulkannya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sampai ke Raudhah ya, apapun yang Anda minta, nah ini saya Allah akan mengabulkan ini. Dan posisi yang paling bagus adalah seperti tampak di atas ini ya, menempelkan dada, pipi, dan telapak tangan menempel. Ini. Waduh, bisa nggak coach? Ya kan orangnya ramai umpal-umpalan. Insya Allah kalau Allah izinkan bisa. Ya waktu itu juga pada saat umroh saya diizinkan oleh Allah bisa. Gitu. Dan lama, bukan hanya bisa dan lama yang menempelkan itu karena apa? Posisi saya itu bukan berdiri, tapi posisinya itu bersujud ya dengan dengkul itu dan agak ke bawah, menempelkan dada, pipi kanan dan telapak tangan. Di atas saya ada orang negro, orang Afrika. Jadi saya kegencet ya, orangnya nggak pergi-pergi ya, saya nggak bisa kemana-mana. Masya Allah ya, dikasih kesempatan di situ. Dan alhamdulillah doa-doa saya di sana 100% tidak satu pun ya, itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian nah, selanjutnya ini ada tempat yaitu Hijr Ismail. Hijr Ismail ya, kelihatan yang melengkung ya, melengkung putih ini melengkung putih ya seperti huruf U itu Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail adalah sebenarnya itu bagian dalam Ka'bah sebenarnya ya. Bagian dalam Ka'bah. Cuman ketika zaman sebelum adanya Rasulullah itu Ka'bah direnovasi, tapi untuk biayanya tidak mencukupi, akhirnya Ka'bah terbangun itu bentuknya kotak. Kalau dulu persegi panjang, asalnya Nabi Ibrahim itu persegi panjang. Nah akhirnya bentuknya kotak. Nah menyisakan ini yang belum dibangun itu namanya Hijr Ismail dan sampai sekarang dipertahankan. Ini Bapak Ibu kalau sampai di depan Ka'bah ya, di luar kondisi Bapak Ibu tidak umroh ya, tidak sedang umroh gitu, usahakan bisa masuk di sini kalau pingin sholat di dalam Ka'bah. Karena kalau sudah masuk di Hijr Ismail ini, Bapak Ibu seperti halnya masuk di dalam Ka'bah. Tuh adil ya. Nah itu ya Pak Hairona, Hijr Ismail tempat apa itu coach? Ya itu tempat di dalam Ka'bah sebenarnya yang terbuka. Itu. Jadi kalau di Hijr Ismail sholatnya ngadep kemana aja bener, mau ngadep Ka'bah, mau ngadep ke sono bener, karena itu sebenarnya tempat di dalam Ka'bah yang terbuka. Bapak Ibu bisa ke situ ya, usahakan bisa sampai ke situ, jangan sendiri, minimal bertiga ya, karena nanti bisa gantian sholat. Biasanya saya seperti itu ya, gantian sholat, yang dua jagain, yang satu sholat ya, nanti gantian seperti itu. Nanti kalau selesai segera keluar biar bisa bergantian dengan yang lain. Ini ya, nah, Masya Allah ya, jamuannya. Bahkan kita boleh ya masuk ke dalam Ka'bah, boleh, ada lokasinya namanya Hijr Ismail. Jadi atas izin Allah, dengan kejadian itu akhirnya Allah memberikan keadilan, semua orang bisa masuk Ka'bah melalui Hijr Ismail. Kemudian ada yang namanya Rukun Yamani. Nah ini Rukun Yamani adalah satu dinding, di mana dinding ini dinding terakhir kalau kita muter itu dinding sebelum sampai Hajar Aswad. Jadi kalau misalnya satu putaran sirkuit itu lap terakhir, lap terakhir ya. Nah Rukun Yamani di situ
ada 70 malaikat yang memegang rukun yamani dan dia selalu mengaminkan setiap doa. Yaitu 70 malaikat mengaminkan doa kita, ya gitu. Kalau satu malaikat aja yang mengaminkan doa kita aja dahsyat, ya luar biasa, apalagi 70 malaikat yang mengaminkan doa kita. Jadi wah, saya nggak bisa ke multazam, nggak apa-apa, masih banyak lokasi di mana doa-doa kita ini bisa mustajab. Bahkan kalau nggak bisa di multazam pun kita boleh dengan melambaikan tangan kanan ya ke arah multazam dan kita berdoa. Itu ya. Nah, ini jamuannya apalagi, Kus? Waduh. Nah, ini aja udah luar biasa ya, membuat kita merinding ya. Kita dikasih support doa, mengaminkan doa 70 malaikat. Ya, selain itu kita bisa sholat ya. Kalau kita umroh itu salah satu rukunnya. Jika kita sudah selesai tawaf 7 putaran, kita sholat di belakang makam Ibrahim ya, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Kita sholat sunnah 2 rakaat di sini. Nah, kemudian setelah itu kita melanjutkan untuk yang lainnya, yaitu kita sa'i ya, sa'i. Tapi sebelum sa'i kita menuju jalur sa'i kita minum dulu air zam-zam. Masya Allah, ini ya air zam-zam, ini air terbaik, kemudian air yang berkah. Rasulullah SAW bersabda air yang paling baik di muka bumi adalah air zam-zam, dan itu ternyata terbukti ya. Menurut penelitian para ahli, ternyata benar air zam-zam adalah air terbaik di muka bumi ini. Dari zaman ke zaman tidak ada yang bisa mengalahkan air zam-zam ya. Ia dapat menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit. Masya Allah ya. Jadi pengalaman ini pengalaman adik saya, adik ipar saya waktu umroh itu berangkat pakai kursi roda. Berangkat umroh pakai kursi roda, tapi pulang bisa jalan kaki. Sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat, itu bisa jalan kaki. Kursi rodanya udah di packing, udah dimasukkan gudang. Karena apa? Pulang umroh diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya, atas izin Allah tentunya. Kemudian selain itu ya sa'i, kemudian kalau di Masjidil Haram perbanyaklah itikaf Bapak Ibu ya. Nih, perbanyak itikaf dan ibadah di Masjidil Haram ya. Belum tentu kita bisa kembali lagi nanti ya. Jadi jangan banyakin kegiatan yang lain. Memang ada kegiatan city tour ya, dari travel ada city tour, tapi biasanya nggak lama. Biasanya setelah sholat subuh kemudian kita sarapan, itu untuk menunggu waktu sholat duhur dan duha kita ada city tour. Itu dari biasanya waktu itu misalnya ke kebun kurma atau Masjid Kuba ya, gitu. Kita kita ziarah ke sana, kita jalan-jalan, tapi biasanya itu nanti sudah sampai hotel sekitar jam 10, artinya kita nggak ketinggalan kalau ingin sholat duha yang nilainya setara 270 tahun di Indonesia. Itu. Selanjutnya lagi, apa sih aja yang kita bisa dapatkan? Nah, ini ya pentingnya ya, pentingnya. Ya, jadi saya perbesar ya. Perhatikan. Nah, ini. Oke. Nah, dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintangi. Jadi kalau Anda sudah diberikan kemampuan ya dan keamanan dan kesehatan ya, kemampuan, keamanan, kesehatan, maka Anda harus segera haji gitu, atau umroh. Di antara dua ini segerakan. Jangan sampai ketika Anda diberikan rezeki yang cukup sama Allah, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian perjalanan juga diamankan, tapi Anda tidak mau berangkat. Ini bahaya dan ada ancamannya ya.
Ini perhatikan. Nah, ini ya bagi yang muslim ya. Ini dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu tidak mau berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Silahkan Anda pilih ya bagi yang muslim yang sudah dimampukan untuk berbekal oleh Allah ya. Jadi bekal itu Allah yang kasih ya, kemampuan kekayaan Anda itu bukan Anda tapi Allah yang kasih. Ada kendaraan ya, kemudian keamanan juga, tapi Anda tidak mau berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi Yahudi atau Nasrani ya. Haji, tapi Rasulullah juga menyatakan bahwa haji itu ada dua, ini ya, haji besar dan haji kecil ya. Perhatikan ya ini. Oke. Nah, ini dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menulis sebuah surat kepada Amir bin Hazm, di mana pada lembaran itu tertulis ya bahwa ibadah umroh sejatinya adalah haji kecil. Ini apa sih perbedaannya kos antara haji dan umroh? Perbedaannya hanya gini, kalau umroh itu niatnya dari luar kota Mekah ya, di tempat mikot, ibadahnya di dalam kota Mekah, yaitu apa? Gitu, diawali di tempat mikot, kemudian masuk tawaf, sa'i, tahallul ya. Itu antara yang besarnya ya. Jadi ada tawaf, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian sa'i dan tahallul itu di dalam Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya haji itu diawali dari dalam kota Mekah, dari Masjidil Haram. Kemudian ibadahnya Pak keluar kota Mekah ya. Nah, nanti selesai kemudian pulang, kemudian menyelesaikan yang di Masjidil Haram, kemudian tahallul juga. Ini perbedaannya. Makanya umroh itu adalah termasuk haji kecil. Jadi haji itu wajib, mau kecil mau besar hukumnya wajib, dan kalau misalnya Anda mampu wajib disegerakan. Ini ya. Dan fadilahnya adalah ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi pahala haji dan umroh itu adalah ketika mabrur maka pahalanya adalah surga. Masya Allah ya. Gitu. Inilah ya. Dan salah satu fadilahnya Pak, menghilangkan kemiskinan. Loh, jadi bagi Anda yang mencari sebuah solusi agar Anda bisa keluar dari kemiskinan, yaitu apa? Haji dan umroh. Oke, nah itu ya. Nah, ini satu wasilah bagi Anda yang merasa terinspirasi ya, boleh komen ya. Wah, gini. Perhatikan gambar-gambar di atas ya. Nih. Tuh ya, ada satpam aja bisa naik haji. Pemulung bisa naik haji. Tukang beca bisa naik haji. Mosok sih kita nggak bisa kan gitu. Nggak bisa haji besar, haji kecil umroh. Mosok sih nggak bisa. Ya kalau haji besar oke lah. Banyak alasannya, misalnya daftar tunggu dan lain sebagainya ya, itu yang menjadi penghalang atau hambatan kita. Tapi haji kecil Anda bisa lakukan setiap tahun. Nah, kendalanya apa? Tantangannya apa? Ya, sedangkan Allah kan pasti memampukan orang terpanggil. Nah, ini Bapak Ibu kan pasti butuh solusi ya. Solusi. Tapi kita sama-sama belajar dari pribadi orang-orang tersebut, kenapa kok mereka bisa sedangkan kita belum. Dan setelah kita survei, ternyata mereka ada 3 kunci sukses agar bisa ke Baitullah ya, agar bisa umroh ataupun haji. Yang pertama, iman. Percaya bahwa ketika Allah memerintahkan, pasti Allah memberikan jalan. Ke Roma aja jalannya banyak, apalagi ke Mekah, benar nggak? Ya, pasti jalannya lebih banyak lagi. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, kalau mau dan kita iman
bahwa masalah biaya semuanya Allah yang tanggung, ya. Ketika Allah memerintahkan juga Allah yang akan memberikan biayanya dan memberikan kemudahan. Maka tugas kita yang kedua adalah azam, bertekad bulat. Kalau nggak ada tekad bulat nggak bisa. Orang jalan kaki dari Mekah nggak punya tekad bulat nggak bakal nyampe. Ya, paling ada yang jalan itu kalau misalnya saya pernah baca itu baru jalan 10 kilo udah nyerah. Belum keluar Pulau Jawa udah nyerah, ada yang udah jalan. Tapi nyerah kenapa? Azamnya, tekad bulatnya nggak ada. Kurang bulat banget. Ya. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah, berserah diri. Tawakalnya itu dari awal. Bukan kita jalan baru tawakal, tapi tawakal dulu. Ya Allah, saya tawakal kepadamu. Karena apa? Ini perintahmu. Aku menjalankan perintahmu, ya Allah. Aku tawakal. Apapun hasilnya, apapun yang saya rasakan, apapun resikonya, ya. Itu, ya. Kecil-kecilnya capek, ya. Sedang-sedangnya capek dan kehabisan uang, ya. Besar-besarnya sudah capek, kehilangan uang, kehilangan nyawa, saya berserah kepada Allah, tawakal. Siap nggak? Ya, iman, azam, tawakal, itu kuncinya. Kalau sudah iman, azam, tawakal, nggak mungkin nggak. Ya, saya yakin dan percaya pasti bisa sampai. Pertanyaannya, Anda punya nggak? Silakan jawab. Anda punya? Ayo, silakan ketik ya. Anda punya nggak iman kepada Allah? Anda punya nggak azam, tekad bulat? Anda mau nggak tawakal? Kalau mau, yuk. Langkahnya adalah apa? Langkahnya adalah berkorban. Karena kita sama-sama belajar dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah aja diuji sama Allah. Ujiannya apa? Disuruh motong leher anaknya. Artinya apa? Itu pengorbanan yang terbesar. Untuk membangun Baitullah itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk pengorbanan terbesar. Bukan harta. Kalau Nabi Ibrahim diuji sama harta lewat. Ya kan? Lewat udah. Suruh nyembelih semua dombanya, semuanya, hartanya. Udah gampang. Ya, itu. Diujinya apa? Harta terbaik yang Anda miliki. Gitu. Nabi Ibrahim yang diujinya pakai apa? Diuji anaknya. Ketika sudah pisau nempel, itu kalau Allah tidak hentikan, nyes, potong leher anaknya. Gitu. Nah, kalau kita nggak diuji kayak gitu ya, ujiannya adalah motong harta. Anda sanggup nggak? Ya, Anda berani nggak mengorbankan harta Anda? Berani nggak ujiannya itu? Loh, ya, tulis dulu ya. Ini bukan masalah berapa hartanya, tapi siap nggak Anda mengorbankan harta terbaik Anda, yang terbaik. Nggak ngomong besarnya, karena besar itu relatif dan bagi Allah itu kecil semua. Pertanyaannya dari kita nih ya, untuk kita, Anda sanggup nggak mengorbankan hal yang terbaik? Yang pertama harta. Siap ya, siapkan harta terbaik Anda. Biayanya antara 25 sampai dengan 30 juta untuk umroh. Kalau punya cash langsung silakan berangkat. Kalau nggak punya coach, nabung. Ya. Nabung. Yaitu, nabunglah agar bisa sampai ke sana. Berkorbanlah. Ibarat kata kalau tadinya makan sehari 3 kali, makan sehari 2 kali. Biasanya jajan, nggak jajan. Gimana caranya? Nabung 500.000 per hari. Ya, atau sekitar 500.000 per bulan. Agar Anda bisa sampai ke Baitullah. Berat nggak? Nah, itu. Berat enggaknya tergantung iman, azam, tawakal. Itu ujiannya. Ya, jangan diambil. Iman, azam, tawakalmu gimana? Jangan diambil. Apapun kondisinya, apapun cobaannya, ya, itu memang Anda akan diuji nanti. Kita akan diuji. Bisa nggak nih? Ya, karena iman itu
kelihatan berlian kalau diuji. Ya, tidak akan terlihat iman seorang kalau nggak diuji. Nah, uji pertama kan gitu. Anda mau berkorban, udah berkorban aja masih diuji. Gitu ya. Nah, nabung sampai terkumpul untuk biaya umroh. Prihatinlah. Nah, kemudian dari nabungnya ini kita memberikan sebuah solusi buat Anda. Nggak cuma nabung. Gimana kalau ada solusi-solusi lain seperti yang dibilang banyak jalan menuju Roma, apalagi ke Mekah. Nah, ini kita akan memberikan sebuah solusi buat Anda. Bukan hanya bagaimana Anda bisa menabung dan sampai ke Mekah, tapi ada program percepatan dan kemudahannya ya. Ini dari 3i Ribbon, yaitu produk Istiqmal Syariah. Ya, ada 5 cara bisa umroh melalui Istiqmal Syariah. Ini ya. Baik, ada 5 cara. Yang pertama, bayar cash dan langsung berangkat. Nah, bagi Anda yang punya uang cash, ya langsung aja, jangan ditunda. Beneran rugi, nyesal, hidup cuma sekali tapi nggak bisa sampai ke Baitullah. Lakukan, ancamannya berat. Yang kedua, menabung sampai cukup. Itu yang tadi ya. Yang ketiga, syiar dan muamalah. Nah, dengan Anda menabung umroh melalui program Istiqmal Syariah, itu Anda berkesempatan melakukan syiar, berbagi kebaikan ya kepada orang-orang, agar orang terinspirasi dan mau melakukan perjuangan agar sampai ke Baitullah. Dengan cara apa? Dengan cara bergabung dengan kita ya. Dengan cara muamalah, nanti setiap Anda bisa merefleksikan nasabah untuk bisa menabung di Istiqmal, maka Anda akan mendapatkan hasil muamalahnya. Bagi hasil, Anda mendapatkan bonus, Anda mendapatkan income, di mana dari income itu nanti Anda bisa sisihkan untuk tabungan atau bahkan bisa untuk percepatan umrohnya. Itu ya, insya Allah yang tadinya niatnya 5 tahun, siapa tahu bisa 3 tahun atau 2 tahun, atau insya Allah tahun depan ya. Nah, itu yang jelas ada jalannya, sudah disediakan. Kalau ada jalannya, tinggal ikhtiarnya. Oke. Dan yang keempat, ada reward prestasi. Ketika Anda berprestasi, bermuamalah dengan 3i Ribbon melalui Istiqmal Syariah, Anda punya prestasi, maka Anda bisa mendapatkan reward hadiah umroh gratis. Dan yang kelima, kalau Anda beruntung, ya walaupun ada nasabah saja, walaupun ada nasabah, ada program namanya undian berhadiah. Salah satu hadiah utamanya itu 11 paket umroh. Nah, ini jalannya ya. Apakah Anda bisa? Wallahu alam. Tapi ada jalannya, dan kalau ada jalannya, Anda bergabung, berarti Anda punya peluang untuk mendapatkannya. Ya, kita nggak tahu, wallahu alam. Ya, siapa tahu ini menjadi jalan Anda. Jangan ditolak. Ya, ketika Allah sudah kasih jalan, ketika Allah sudah mungkin takdirkan Anda bisa berangkat umroh melalui program Istiqmal Syariah dengan sistem nabungnya atau muamalahnya atau reward prestasinya, bahkan ketika Anda ditakdirkan misalnya mendapatkan dia, tapi kalau Anda tidak mengambil kesempatan itu, ya itu tadi, nasib di tangan Anda. Allah sudah kasih kesempatan, Allah sudah mungkin memberikan hadiah, tapi nasib Anda tentukan Anda nggak ngambil, maka lewatlah kesempatan itu. Oke, nah gimana? Apakah Anda masih yakin ingin berjuang sampai ke Baitullah? Apakah Anda benar-benar ingin sampai ke Baitullah? Nah, ini ada 5 kemudahan agar bisa sampai ke Baitullah melalui bisnis 3i Ribbon dengan produk Istiqmal Syariah. Semoga malam hari ini ya Anda yang hadir bisa mendapatkan manfaat ya, dan saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang bergeser di muka bumi ini tanpa izin Allah. Artinya Anda yang hadir di malam hari ini, Anda yang melihat acara ini, ya saya yakin dan percaya ini sudah menjadi salah satu cara Allah memanggil. Kalau Allah sudah memanggil, ya saya yakin dan percaya pasti Allah sudah sediakan semua sarananya. Ya, tinggal Anda lakukan pengorbanannya dan Anda siap ya melakukan berbagai kebaikan dan sabar dalam menjalannya. Nah, hidup cuma sekali, hidup harus dahsyat dan
hidup harus luar biasa. Jika Anda memiliki impian salah satunya bisa sampai ke Baitullah dan mau menyempurnakan rukun Islam Anda, yuk kita sama-sama berjuang. Yuk kita sama-sama bekerja sama saling mensukseskan. Oke? Nah, jika Anda tertarik yang belum bergabung di bisnis Tria Reborn, ya, yang belum membuka tabungan Istiqomah Syariah, nanti Anda bisa bertanya kepada orang yang mereferensikan acara ini, ya, nanti bisa tanya jawab agar bisa lebih detail lagi menanyakan apa saja manfaat tentang produk Istiqomah Syariah, tentang bisnisnya dan sebagainya. Ya, karena waktu sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan di sesi ini, ya. Silakan hubungi mitra Tria Reborn yang mereferensikan video ini dan mereferensikan acara ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan acara yang sama, dan Anda juga bisa persiapkan calon-calon jamaah, ya, calon-calon tamu-tamu Allah, ya, untuk ikut acara yang seperti malam ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen di dunia wal akhirat. Semangat pagi. Jika Anda sudah memiliki 3 leader sekelas Bapak Ari Ginanjar Agustian, James Gue, dan Tung Desem Waringin, pastinya Anda sudah pasif income. Kekuatan bisnis network utamanya adalah manusia yang selalu bertumbuh menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Jika Anda ingin memiliki bisnis yang bisa memberikan pasif income, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tunggu Anda hadir di King's Academy. Go! Fight! Win!